Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Kita mau lanjut lagi bedah buku Seven Habits of Highly Effective People. Terakhir sudah sampai video ke 15 atau 14 ya kita ya. Dan sudah menuntaskan habit yang kedua, alhamdulillah ya. Jadi saya akan lanjutkan bahasan kita di video kali ini ke habit yang ketiga, put first things first, dahulukan yang utama. Dan lagi-lagi saya dapat insight yang luar biasa karena wah ternyata isi buku ini memang jauh lebih dalam daripada apa yang kita dapat mungkin di pelatihan gitu ya, di training. Jadi saya bener-bener sekali lagi merekomendasikan kalau teman-teman udah ikut training, baca bukunya deh gitu. Belum sempat ikut training, baca juga bukunya deh gitu ya. Ya training akan memberikan kita nuansa practicality yang agak lebih kelihatan gitu ya. Tapi buku akan memberikan kita pemahaman yang lebih utuh, lebih sistematis gitu. Jadi kepala kita tuh konsepnya lebih jelas. Nah, put first things first itu adalah habit terakhir yang akan mengantar kita untuk naik dari level ketergantungan independen ke level kemandirian. Jadi ini habit yang disebut oleh Pak Covey sebagai principles of personal management. Nah, karena habit duanya itu adalah, jadi sudah agak potong dikit tadi ya. Ada tamu lewat. Nah, principles of personal management. Jadi habit duanya personal habit of personal leadership, habit 3 ini personal management. Ingat di habit 2 kemarin sempat ada bahasan Pak Covey membedakan leadership and management karena memang dua hal itu sebenarnya beda ya. Jadi leadership itu ngurusin kita mau kemana ya, doing the right things ya. Yang benar itu kita mau kemana. Nah, sementara manajemen itu doing things right. Nah, kalau sudah tahu mau kemana, maka gimana caranya kesana dengan lebih efisien, secara benar, sesuai dengan resource yang kita punya. Gitu. Nah, di HB 2 sudah dibahas bahwa leadership harusnya duluan, baru kemudian manajemen. Gitu. Karena sebenarnya kita baru bisa memanage, baru bisa mengelola resources setelah kita tahu kita mau ngapain dulu. Nah, kurang lebih gitulah kira-kira ya. Nah, dikutip ada kutipan menarik di depan ini dari Goethe ya, katanya things which matter most, hal yang paling penting, must never be at the mercy of things which matter least. Harusnya nggak boleh kalah sama yang tidak penting. Ini kalimat kayaknya biasa gitu ya, tapi wah ini benar-benar esensi dari habit yang ketiga, dan ketika dipraktekkan memang ini sesuatu yang sangat menantang ternyata. Nah, bab ini dimulai dengan dengan dua buah pertanyaan. Nah, coba teman-teman jawab dulu. Ya, saya kasih waktu sedikit ya, dua pertanyaan ini. Pertanyaan pertama adalah apa? Siapin kertas ya atau di handphone ya. Apa satu hal, satu aja, yang teman-teman bisa lakukan? Berarti belum dilakukan. Bisa. Sebenarnya saya bisa. Yang kalau saya lakukan secara reguler, rutin, disiplin, maka akan berdampak sangat signifikan dalam kehidupan pribadi saya. Jadi satu hal yang kita kira-kira ini kalau seandainya saya bisa reguler, rutin lakukan ini impactnya akan luar biasa buat kehidupan pribadi saya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua mirip, bedanya adalah apa satu hal yang sangat krusial, yang sangat baik untuk kehidupan profesional saya. Jadi di pribadi sama di pekerjaan. Tulis satu aja. Oke, saya kasih waktu. Jangan lanjut dulu kalau belum nulis. Sip. Oke. Kita lanjut ya. Kenapa? Karena ini akan ada bahasannya nanti di beberapa bagian setelah ini. Jadi habit ketiga itu dikatakan oleh Pak Covey sebagai buahnya. Kalau kita proaktif, kita punya tujuan akhir, maka buahnya adalah day to day kita, aktivitas sehari-hari kita akan termanage dengan baik, akan mampu menghasilkan hal-hal yang penting bermakna buat kehidupan kita. Karena habit satu bilang you are the creator, oke, kita punya kepercayaan diri, sayalah yang mengendalikan hidup saya, Tuhan kasih saya kemampuan itu. Yang kedua adalah
mental creation, first creationnya, ingat ya di habit 2 ada bahasa itu ya, ada 2 penciptaan mental sama penciptaan fisik. Habit 2 adalah penciptaan mentalnya dalam pikiran kita, begin with the end in mind. Desainnya ini didasarkan pada imajinasi gitu, kemudian juga suara hati kita, self awareness, kita pengen jadi apa, kita punya potensi apa. Nah, habit ketiga adalah second creationnya, yaitu physical creationnya atau penciptaan fisiknya gitu. Nah, bentar, fokusnya agak berubah. Nah, kalau habit 2 lebih ke arah kesadaran diri, kemudian imajinasi gitu ya, maka habit 3 ini lebih menggunakan independent will atau kehendak bebas kita. Nah, terus terang saya baru mendapatkan pencerahan kembali ya, tapi lebih jelas lah. Selama ini tahu tapi nggak paham betul bahwa ternyata Pak Kofi tuh membahas 4 anugerah manusia tuh connect semua gitu loh. Jadi habit 1 membahas 4 anugerah manusia, habit 2 4 anugerah manusia masuk lagi, karena sebenarnya menggunakan itu ya, kita meng-create element tuh menggunakan 4 anugerah itu. Dan di habit 3 masuk lagi gitu. Karena sebenarnya pada saat kita mau mengeksekusi kita perlu independent will gitu. Tapi juga mungkin kita perlu imajinasi, yaitu memikirkan tujuan akhir kita sehingga semangat jalaninnya. Kalau saya tidak memikirkan masa depan saya yang saya inginkan, yaitu tubuh saya sehat ketika tua, mungkin saya nggak akan termotivasi buat olahraga sekarang, karena olahraga itu mungkin tidak menyenangkan. Kalau saya tidak memikirkan bahwa saya pengen punya impian yang besar di masa depan, mungkin saya nggak akan termotivasi buat melakukan merintis usaha itu sejak sekarang, merintis effortnya sejak sekarang gitu, which is itu nggak menyenangkan karena belum kelihatan hasilnya gitu. Nah, jadi dikatakan di sini habit 3 itu sesuatu yang sangat krusial ya, syarat dari habit 1 dan 2 itu adalah syarat dari habit 3. Nah, which is habit 3 itu bicara eksekusinya, jadinya habit 1 2 bicara fondasinya. Jadi gambarnya cocok banget nih, habit 3 di atas, 1 2 tuh kayak kakinya. Nah, mana kira-kira menurut teman-teman yang akan menggiurkan orang, sesuatu yang sifatnya ide, imajinasi atau eksekusi? Zaman sekarang kayaknya orang banyak bilang eksekusinya dong, realnya dong. Yes, dan disitulah tantangannya. Kenapa orang tahu bahwa eksekusi itu penting tapi kok belum menjalankan? Mungkin karena kakinya belum ada. Kakinya adalah proactivity, tanggung jawab, dan tujuan akhir yang menginspirasi gitu. Nah, ingat di habit 2 kita bahas soal principle centered ya, jadi berpusat pada prinsip. Itu kan salah satunya adalah bicara soal integrity, bahwa kalau kita sudah bilang A maka harusnya kita jalankan K, itu yang disebut sebagai principle centered. Kalau kita sudah bilang saya punya animan ini, harusnya kita betul-betul jalankan. Nah, habit 3 inilah ya bentuk nyatanya gitu. Living the 7 habits itu adalah bukti bahwa kita berada di path, di jalan yang namanya principle center. Karena ketika kita berbasis pada prinsip, kadang-kadang kita memang harus melakukan sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan, tapi karena punya independent will, kita akan gerakkan, paksa pikiran tubuh kita untuk menjalankannya. Nah, manajemen, jadi dikatakan di sini adalah practice effective self management. Manajemen ada itu bicara soal high power right brain activity, lebih ke arah art, seni, based on philosophy hidup kita. Tapi begitu kita sudah clear mau kemana, maka harusnya kita arahkan diri kita untuk memanage kehidupan kita dengan efektif untuk mencapai tujuan itu gitu. Jadi sudah delete, sekarang kita manage resource-nya gitu. Jadi esensi dari habit ketiga dikatakan di sini adalah disiplin. Ini agak menantang ya gitu, karena mikirin end in mind tuh menyenangkan, pasti menyenangkan. Impian kita, target kita menyenangkan. Tapi mengeksekusinya langkah demi langkah itu tidak mesti menyenangkan, tidak mesti.
Tapi dia bisa menyenangkan kalau kita punya end in mind. Gitu. Contoh, kita punya anak yang sudah berkeluarga. Ngurusin anak, realnya, kalau bukan anak kita, pasti gak menyenangkan. Anak tetangga misalnya gitu ya. Kenapa? Karena kita gak punya end in mind. Dititipin tetangga sekali gitu. Karena kita gak punya end in mind. Tapi ngurusin anak sendiri, bertahun-tahun kita lakukan itu, happy dengan segala macam kerepotannya. Kenapa? Ada end in mind. Itulah harapan yang kita punya terhadap kehidupan kita. Nah, artinya kalau kita jalanin day to day pekerjaan kita dan rasanya tidak menyenangkan, kemungkinan kita nggak punya end in mind. Tapi begitu juga, punya end in mind, teman nggak dijalankan secara disiplin nggak akan tercapai juga. Nah, disiplin di sini diambil dari kata disciple, katanya. Disciple itu mungkin pengikutnya, mengikuti. Disciple to what? Disciple to philosophy, disciple to a set of principles, disciple to a set of values, disciple to an overriding purpose. Nah, jadi disebut dengan disiplin ketika kita menjadi pengikut dari tujuan itu, purpose, values yang sudah kita bahas di habit yang kedua. Sudah kita create values kita, mission statement, sekarang kita menjadi pengikutnya misi itu, pengikutnya values itu, pengikutnya principles itu. Nah, si Pak Covey mengutip, jadi waktu beliau, mungkin nih kayaknya waktu beliau riset ya, ada penulis namanya E.M. Gray, nulis essay judulnya The Common Denominator of Success. Dicari itu apa sih persamaannya orang-orang yang sukses, ternyata bukan hard work. Bukan hard work, man. Bukan hard work, bukan good luck, bukan human relations, itu semuanya penting katanya. Tapi yang membedakan adalah putting first things first. The successful person has the habit of doing things failures don't like to do. Nah, orang yang sukses itu punya kebiasaan untuk melakukan sesuatu yang orang-orang yang gagal tuh nggak suka. They don't like doing them either necessarily. Mereka nggak suka sebenarnya juga melakukan hal itu, but their disliking is subordinated to the strength of their purpose. Jadi orang sukses itu juga merasakan ketidaknyamanan yang sama dengan yang dirasakan orang yang gagal atau yang biasa-biasa aja, tapi ketidaksukaannya tuh dikalahkan oleh purpose-nya. Gitu ceritanya. Nah, itulah mengapa kita perlu habit 2, perlu burning yes katanya di sini, yang akan memberi kita energi untuk menjalankan rutinitas itu. Nah, oke, sekarang realnya bagaimana? Jadi Pak Covey membahas putting first thing first itu realnya gimana. Nah, sebelum masuk ke toolsnya, beliau bahas soal 4 generasi time management. Nah, kenapa? Karena ujung-ujungnya berti eksekusi itu ngomongin soal bagaimana saya manage time kan. Tapi beliau katakan ada 4 generasi time management yang generasi itu sebenarnya mengikuti zamannya ya. Jadi Pak Covey mengatakan bahwa beliau tuh orang yang senang sama memang materi-materi seputar time management yang setelah beliau pelajari bisa dirangkum dalam satu kalimat, yaitu atau frase organize and execute around priorities. Jadi esensi dari time management adalah kita mengatur dan mengerjakan sesuatu based on prioritas. Nah, tapi pertanyaan kemudian yang prioritas itu yang mana? Nah, gitu kan. Jadi beliau membahas. Jadi bentar ya. Nah, ada beberapa generasi. The first wave of or generation could be characterized by notes and checklist. Jadi generasi pertama time management itu adalah kita memprioritaskan mengatur pakai notes, catatan sama checklist. Nah, wah, jadi nggak enak nih ya. Berarti kalau saya orang yang sehari-hari kerja itu rajin bikin notes sama checklist, maaf, rada jadul nih generasi pertama, men. Generasi kedua
itu note sama checklistnya sudah ditaruh dalam kalender. Aduh, jadi gak enak lagi nih, ya kan? Karena kayaknya masih banyak juga yang kayak gitu. Tapi beliau katakan ini belum efektif. Bikin note checklist, taruh di kalender, itu baru generasi kedua. Generasi ketiga yang lebih kekinian itu dibangun berdasarkan prioritas, clarifying values, comparing relative worth of activities, membandingkan aktivitas based on values, bikin goals long term, short term gitu, daily planning, making specific plan. Bentar, itu udah lebih keren sebenarnya ya dibandingkan sekedar notes checklist. Kalau notes checklist kan kita akan terjebak di aktivitas sebenarnya, ya kan? Tapi kalau generasi ketiga ini udah bicara goals ya, karena aktivitas hanyalah cara mencapai goals. Nah, tapi belum katakan generasi ketiga ini sudah kasih significant contribution. Masalahnya adalah orang kemudian menyadari bahwa efficient scheduling, penjadwalan yang efisien, and control of time are often counterproductive. Jadi antara penjadwalan sama pengendalian waktu terhadap waktu, time management, itu counterproductive. Karena kadang-kadang sesuatu yang efisien itu suka clash sama opportunities untuk mengembangkan hubungan yang kaya, memenuhi kebutuhan terdalam, dan juga menikmati spontaneous moment. Nah, begitu kita punya jadwal yang ketat, ternyata banyak hal-hal yang bermakna dalam hidup nggak sempat dikerjakan karena pasti kalah. Di rumah lagi main sama keluarga, telepon kantor, kalah, ya kan? Di kantor lagi kerja, telepon dari anak, kalah gitu. Karena yang kerjaan ada jadwalnya, ada targetnya, yang anak nggak ada targetnya. Lagi kerja, kemudian jam sholat, ntar dulu sholatnya. Kenapa? Karena kerjaan ada targetnya, sholat nggak ada targetnya, gitu, nggak masuk dalam kalender gitu. Jadi hal-hal yang sangat meaningful jadi terkalahkan, sehingga orang nggak puas juga dengan generasi ketiga ini. Jadi 1, 2, 3 itu sebuah evolusi ya, tapi kemudian orang nggak puas gitu, sehingga muncullah perasaan terlalu terkekang ya, yang membuat orang kemudian ya nggak ngerasa punya kenikmatan, kebermaknaan dalam hidup, nggak ada spontanitas, nggak ada hubungan-hubungan yang mendalam yang kaya. Karena hubungan yang mendalam misalnya salah satunya ditandai dengan percakapan yang mendalam. Nah, percakapan yang mendalam kan nggak bisa dijadwalin, datangnya tiba-tiba, waktunya juga nggak bisa dikira-kira gitu. Masa kita ngobrol sama pasangan, sama suami, sama istri, kayaknya kita udah ngobrol 45 menit cukup lah ya, nggak mungkin begitu ya. Saya punya 45 menit ngobrol sama kamu, kita ngobrol yuk, nggak bisa. Anak buah bisa begitu, dia mah pasangan nggak bisa begitu. Nah, disinilah kemudian muncul generasi keempat yang beda paradigmanya. Jadi dikatakan bahwa term time management itu term yang kurang tepat, karena waktu nggak bisa di manage, tapi yang bisa di manage adalah diri kita. Nggak betul-betul ada di buku ini ternyata, tapi saya ingat kalimat yang mengatakan there is no such thing as time management, karena waktu nggak bisa di manage, but it is only self management. Yang bisa di manage itu diri kita, bukan waktunya. Nah, satisfaction is a function of expectation as well as realization. Kepuasan kita dalam hidup itu fungsi antara ekspektasi sama realisasi. Kita punya ekspektasi seperti apa di EB2, hubungan-hubungan seperti apa, karir, minat, impian yang bermakna seperti apa di berbagai dimensi dalam kehidupan kita. Nah, kemudian kita mesti realisasikan.
Nah, expectation and satisfaction itu ada dalam lingkaran pengaruh kita sebenarnya. Jadi daripada fokus pada things and time, kata Pak Kofi, generasi keempat ini fokus pada relationship on accomplishing results. Jadi fokusnya pada result yang kita ingin hasilkan dan pada relationship. Dalam bahasa lain adalah PPC balance. Gila, ini keren banget. Karena kebawa lagi ya dari bahasan awal itu, esensinya ada di sini. Prinsip menyeimbangkan antara produksi dan kemampuan produksi itu ya menjadi jiwa dari pengaturan waktu kita sebenarnya. Nah, sampai sini kita perlu sebuah tools kan sekarang. Oke, realnya bagaimana menjalankan si generasi keempat ini yang fokus pada relationship, pada result ini, fokus pada keseimbangan hidup, fokus pada kebermaknaan. Nah, beliau mengambil satu tools yang namanya time matrix gitu. Ya, di buku ini sih memang terkesan memang beliau yang mempelopori, tapi kalau kita browsing katanya sih ini sudah dipelopori oleh orang lain ya. Tapi mungkin Pak Kofi membuat ini lebih eksplisit, lebih praktikal ya. Meskipun prinsipnya mungkin bisa ada di mana-mana. Nah, fokus esensial dari generasi keempat kata Pak Kofi itu diterjemahkan dalam matriks yang seperti ini. Nah, ini time matrix. Nah, baca ya. Ada area yang berurusan dengan importancy, ada area yang berurusan sama urgency. Nah, dua hal ini dibedakan karena ada paradoks. Jadi definisinya dulu ya. Importance adalah hal-hal yang kalau kita lakukan penting. Hal penting itu apa sih? Hal yang kalau kita lakukan akan mengantarkan kita kepada tujuan. Oke. Sementara urgency, mendesak, adalah hal yang datang tiba-tiba. Jadi datang aja gitu, mendadak, nggak bisa kita prediksi atau sulit kita prediksi. Jadi harusnya logikanya yang mana duluan yang kita kerjakan? Importance dong, karena mengantar ke tujuan kan, mengantar ke B2. Tapi paradoksnya, alamiahnya kita kerjain yang mana? Yes, saya sering survei kalau lagi fasilitasi kelas. Put first thing first, dahulukan yang utama. Nah, kemudian saya tanya, yang utama itu apa? Yang penting itu apa? Yang mendesak. Loh, penting sama mendesak itu beda loh. Penting sama mendesak itu beda. Tapi orang suka nyampurin ya. Kita di kantor-kantor sering dengar tuh. Ini urgent nih, penting nih. Bentar, ini urgent apa penting sebenarnya gitu. Padahal dua definisinya itu dua hal yang definisinya beda. Nah, disinilah beliau katakan berarti perlu kita pisahkan ya. Kita pisahkan, kemudian dari pemisahan tadi ketemu matrix. Ada yang namanya kuadran 1, yaitu dia urgent sekaligus important. Contoh-contohnya krisis, masalahnya menekan, ada deadline yang kita udah nggak bisa mundur lagi. Ini masih mending karena ada unsur importantnya. Nah, masalahnya adalah hal yang urgent itu suka nyaru gitu ya, tepat. Berpura-pura mengelabui kita menjadi hal yang penting padahal nggak mesti. Namanya kuadran 3. Yaitu urgent tapi not important. Karena dia urgent seolah-olah dia important padahal enggak. Misalnya ada interupsi, telepon, ya kan? Jadi di sini ada contoh menarik. Orang itu kalau ada telepon kecenderungannya pasti ngangkat. Jarang ada orang, misalnya, apalagi zaman sekarang ada handphone nyala gitu kemudian bentar ya, tunggu 15 menit saya lagi meeting. Jarang orang ngomong gitu sama teleponnya. Tapi orang kalau lebih milih untuk ngangkat telepon itu, meskipun mungkin tutup lagi ya, tapi ngangkat dulu lah gitu. Dan yang lebih menarik lagi di sini ada cerita bahwa kita tuh bisa loh nyuruh orang yang udah ada di depan kita nunggu. Orangnya udah di depan, kita bisa nyuruh dia nunggu sementara kita ngangkat telepon. Jadi ini menunjukkan betapa hal yang urgent itu memang ya cenderung mengelabui kita gitu. Ya kalau dikaitkan dengan habit 1 ya memang alamiahnya kita reaktif. Urgency itu membuat kita langsung bereaksi memang. Nah cuman bahayanya
Ya tadi ya, bisa ada di kuadran 1 urgensi itu, tapi juga bisa ada di kuadran 3. Ya ada email, ada laporan, meeting-meeting yang ternyata nggak penting, tapi dia datang begitu. Ada kalau zaman sekarang ada WA yang udah bunyi ternyata nggak penting, aku udah terlanjur kita buka, pikiran kita sudah terdistraksi. Nah sementara itu ada yang tidak penting, tidak mendesak. Nih saya suka bingung nih dulu nih, kenapa tidak penting, tidak mendesak tapi kok orang melakukan. Oh rupa-rupanya begini ceritanya. Jadi bayangkan orang ngerjain hal sehari-hari di kuadran 1 sama 3. Efek urgensi ini kan adalah stres, pressing gitu, menekan. Nah karena orang ini banyak di sini dan stres, maka dia suka, atau kita suka cari pelarian. Itulah kuadran 4, tidak penting, tidak mendesak. Misalnya nongkrong-nongkrong yang kelamaan, nyantai-nyantai yang kepanjangan, nonton TV serial drama Korea 30 episode sekaligus gitu ya. Saya nggak mengatakan nongkrong dan segala macam itu tidak penting, tapi yang tadi kepanjangan, berlebihan karena pelarian. Yang mbak-mbak cewek-cewek di weekend karena stres capek kemudian nyalon dari buka sampai tutup seluruh hal dipelihara di treatment. Tapi yang cowok juga jangan salah, sama, beda aja bentuknya gitu. Ngelapin motor sampai kinclong berjam-jam gitu, mancing gitu, beresin kontak-atik sepeda berjam-jam. Bukan itu nggak boleh, tapi ini kelihatan lah dia pelarian. Atau nonton TV cuma pindah-pindah channel nggak jelas gitu, tidur dari subuh sampai siang gitu. Nah apa kira-kira yang terjadi pada orang yang demikian sehari-harinya kuadran 1, 3, sama 4? Kemungkinan jawaban dalam hati kita mengatakan kayaknya sih nggak puas juga sama hidupnya, nggak bermakna juga hidupnya. Sementara itu ada hal yang penting. Ingat apa yang penting tadi? Yang membantu mencapai tujuan. Cuman tidak urgent, adanya namanya kuadran 2 nih. Apa tuh? Aktivitas yang sifatnya pencegahan, membangun hubungan, bikin planning, rekreasi, belajar hal baru, koordinasi. Itu hal-hal yang penting tapi tidak mendesak. Dia nggak datang tiba-tiba, kita mesti proaktif mengerjakannya. Dan karena dia tidak jangka pendek, dia jangka panjang, maka kadang-kadang dia kalah sama yang kuadran 1 sama 3. Itulah sebabnya kita perlu independent will. Kita perlu habit 2 yang kuat dan independent will untuk melakukannya. Pimpinan coaching anak buah nggak mungkin jadi kuadran 1, itu kuadran 2. Kuadran 1-nya ya tadi ngecekin monitor kerjaan, tapi ngajakin ngobrol terkait aspirasi karirnya itu kuadran 2. Kalau udah mau resign baru jadi kuadran 1, tetel gitu. Jadi di buku ini Pak Kofi kemudian bikin beberapa simulasi. Nah, orang kalau banyakkan di kuadran 1 nih yang terjadi nih stres, burnout, ya kan. Wah, selalu menjadi pemadam kebakaran. Nah, menariknya adalah garis ini ternyata bisa pindah-pindah ya. Kalau kuadran 1-nya besar berarti tanda tanya kuadran 2 kita kecil ini. Artinya banyaknya krisis pasti karena tindakan preventifnya kurang. Gitu. Begitu juga banyaknya kuadran 3 juga begitu. Kuadran 3 tuh terjadi ya ketika efeknya hanya pikirin jangka pendek, crisis management, hanya sekedar nyari reputasi sebagai orang yang can do attitude katanya gitu. Tapi juga menariknya adalah suka mengerjakan goal plan yang nggak meaningful juga gitu ya, nggak bermakna, hubungannya shallow, dan merasa jadi korban. Nah ini yang efeknya. Akhirnya adalah lari ke sini kuadran 4 juga ya, totally irresponsible, bisa dipecat gitu, tergantung pada orang lain. Nah sementara itu habit 2 kuadran 2 itu ngomongin soal vision, perspective, balance, discipline, control, view, crisis. Kalau ini kerjakan. Orang yang rajin olahraga bisa sakit nggak? Bisa, tapi probability-nya harusnya lebih sedikit dibandingkan yang enggak. Orang yang rajin mengupgrade kemampuan masih mungkin dipecat nggak? Mungkin, tapi probability lebih kecil gitu. Jadi esensi dari keseimbangan antara
PPC itu, production and production capability itu ya ada di kuadran 2 inilah. Gitu. Kita ingin mendapat hasil yang bagus, production bagus, maka production capability-nya yaitu kuadran 2 harus kita bangun. Kita pengen punya hubungan yang kaya, karir yang baik, kehidupan yang bermakna, secara spiritual juga, hal lain juga di habit 2 kita bahas di mission statement. Itu pasti activity-nya kuadran 2, jangka panjang bukan jangka pendek. Nah, ini Pak Covey mengutip kalimat Peter Drucker ya, yaitu effective people are not problem minded. Ya, orang yang efektif itu bukan orang yang problem minded. Bukan yang fokus pada kuadran 1 dan 3 berarti kan. They are opportunity minded. Nah, mereka fokus pada kuadran 2 berarti karena melihat peluangnya. Nah, di bab ini ada kisah menarik yang Pak Covey ceritakan. Jadi satu kali beliau memfasilitasi kelas di sebuah manajemen pusat perbelanjaan. Beliau tanya, kalau Anda punya satu hal dalam aktivitas profesional Anda yang Anda tahu kalau itu dilakukan akan menghasilkan positive effect on result, apa tuh kira-kira? Nah, maka mereka tiba-tiba dengan sepakat menjawab, yaitu build helpful personal relationship with the tenants. Membangun hubungan yang mendalam dengan para penyewa, yaitu para pemilik toko di shopping center itu, which is itu kuadran 2. Lalu ditanya Pak Covey, coba kita analisa yuk, berapa persen realnya Anda melakukan itu? Ternyata kurang dari 5%. Jadi para leader itu mengakui bahwa kurang dari 5% waktu mereka untuk ngurusin masalah atau membangun hubungan yang baik sama tenant. Alasannya banyak, ada masalah yang gak berhenti-berhenti, ada report, ada meeting, ada korespondensi, phone call, macam-macam lah, selalu ada constant interaction. Jadi kuadran 1 intinya gak habis-habis lah gitu. Oh ya, sorry, tadi belum kesebutannya. Jadi shopping center ini lagi ada struggle secara bisnis. Nah, kalaupun mereka ketemu sama store managers, akhirnya kebanyakan selalu diisi dengan negatif energi karena isinya udah langsung masalah besar. Gitu. Nah, the only reason they visited the store manager at all was to enforce contract. Jadi datangnya cuma pas mau ngurusin kontrak lanjutannya aja, atau nagih uang pembayaran gitu, atau bahas iklan dan segala macamnya. Nah, padahal di sisi lain sebenarnya para pemilik toko ini kan ya macam-macam ya, ada yang mungkin perusahaan besar dicabang di situ, tapi juga banyak juga yang sebenarnya para entrepreneur yang sebenarnya punya banyak masalah yang sulit mereka atasi, terutama masalah manajemen. Nggak banyak di antara mereka yang betul-betul terlatih oleh manajemen. Jadi akhirnya si owners ini para leader ini memutuskan untuk proaktif. Mereka tentukan purpose, values, priorities. Nah, kemudian mereka menyepakati untuk menggunakan 1/3 dari waktu kerja mereka membangun hubungan dengan tenant. Nah, dalam waktu 1,5 tahun Pak Covey melihat pertumbuhan 20% dari bisnis mereka. Gitu. Jadi dramatik katanya, efeknya dan profound. Nah, beliau menutup bagian ini dengan, maksudnya bagian yang bahas bagian awal ini ya, dengan Anda mahasiswa, Anda pelajar, Anda pekerja, Anda fashion designer, president of a company, coba tes aja tadi pertanyaan di depan tuh, apa yang paling penting di personal pribadi. Kemungkinan jawaban kita yang tadi itu pasti letaknya di kuadran 2. Itulah sebabnya belum kita lakukan, tapi itulah sebabnya kita anggap dia penting. Pak Covey katakan, karena itu pakai proaktivitas, pakai FB2 mulai sekarang, force diri Anda, gunakan independent will, jalankan itu. Nanti ada tools tambahannya, tapi sampai sini dulu ya. Kuadran 2 adalah esensi dari efektivitas. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.